Bagaimana kabar kalian? Kakak berharap adik-adik tetap bersemangat dan bergembira bagaimanapun keadaannya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Delima. Kak Delima akan berbagi cerita yang berjudul Tutup Pintumu, Awas Pencuri. Ada seorang anak bernama Sugi. Dia memiliki koleksi mainan yang banyak. Mainan-mainan itu selalu dibongkar dan dimainkan setiap hari. Saat Sugi bosan dengan koleksi permainannya, dia akan membongkar semua barang di rumah. Padahal, barang-barang itu sangat penting dan tidak boleh digunakan sembarangan. Melihat itu, ibu kadang marah. "Sugi, ini bukan mainan." Menjawab itu, Sugi berkata, "Ah, ibu, ini kan cuma kertas saja. Dan perhiasan ibu ini pinjam sebentar ya." Kadang Sugi juga suka meminjam telepon genggam ayahnya untuk digunakan bermain game. Tapi Sugi tidak pernah mengembalikan telepon genggam itu pada tempatnya. Ayah Sugi selalu dibuat bingung mencari-cari telepon genggamnya. Dan jika ayah berkata supaya tidak meletakkan barang-barang berharga sembarangan, Sugi juga menjawab dengan santai, "Meja kan ada di dalam rumah kita. Tidak ada yang bisa mengambilnya." Ayah hanya geleng-geleng kepala. Tidak hanya soal permainan, Sugi juga suka meninggalkan pintu rumah dalam keadaan terbuka. Saat ia pergi ke sekolah atau bermain dengan teman-teman, dia pergi keluar rumah begitu saja. Sugi tidak sadar bahwa kebiasaan buruknya ini sudah lama diperhatikan oleh seseorang yang tidak dikenal. Ibu sangat menyesalkan tindakan Sugi. Ibu berkata, "Aduh, Sugi, selalu saja pintunya tidak ditutup. Padahal saya kan sedang di dapur, tidak bisa mengawasi pintu." Pada suatu hari yang cerah, Sugi bangun pagi dengan keadaan rumah yang sepi dan tidak ada orang. Ayahnya sudah pergi bekerja sejak pagi-pagi sekali. Dan Sugi juga tidak melihat ibunya. Sugi langsung beranjak dari tempat tidurnya. Ia membongkar-bongkar barang penting milik ibunya di lemari. Lalu ia bermain dengan barang-barang itu. Saat bermain, tiba-tiba Sugi merasa bosan. Sugi pun mengganti bajunya. Lalu setelah mengganti bajunya, dia berlari keluar rumah dan tidak menutup kembali pintu rumahnya. Dia tidak merapikan kembali barang-barang penting milik ayah, ibu, dan membiarkannya tetap tercecer di lantai. Orang asing yang selama ini mengawasi rumah Sugi melihat Sugi meninggalkan rumahnya. "Ini kesempatanku untuk mencuri." Orang asing itu pun langsung masuk ke rumah Sugi yang pintunya sedang terbuka. Ia mengambil semua barang-barang penting dan berharga yang tergeletak di lantai. "Wah, perhiasannya banyak sekali. Ini kelihatannya kunci lemari." Dengan kunci itu, dia membuka lemari. "Wah, uangnya banyak." Orang asing itu mencuri semua barang berharga yang ada di dalam rumah Sugi, mulai dari uang, perhiasan, telepon genggam ibu, laptop milik ayah, hingga televisi. Saat ibu kembali dari pasar, dia melihat pintu rumah sudah terbuka lebar. Betapa terkejutnya ibu saat melihat barang-barang berharga di rumahnya sudah banyak yang hilang. Ibu melihat meja, sudah tidak ada lagi televisi di atasnya. Dia melihat lemari, sudah tidak ada lagi uang dan barang berharga lainnya. Ibu sudah panik dan ibu berkata, "Uangku, perhiasanku juga tidak ada. Oh tidak, aku kecurian." Pada saat yang sama, Sugi juga pulang. Dia berkata, "Hai ibu, hari ini ibu akan masak apa?" "Loh, televisi kita di mana? Lalu mengapa ibu menangis?" Ibu menoleh dan berkata, "Sugi, jawab pertanyaan ibu. Kamu habis dari mana? Apa yang kamu lakukan tadi pagi? Apa kamu sudah merapikan barang-barang yang kamu buat mainan?
Lalu, apakah kamu sudah mengunci pintu sewaktu kamu pergi dari rumah? Sugi dengan terbata-bata menjawab, Bu, Sugi pergi untuk lari pagi. Sebelum lari pagi tadi, Sugi bermain-main dengan barang-barang ibu di lemari. Ibu berdiri dan berkata, kita kecurian, Sugi. Pencuri itu mengambil uang dan perhiasan di lemari, juga televisi, laptop, dan telepon genggam di meja. Sugi pun ikut menangis dan bertanya, lalu Bu, Sugi tidak bisa menonton televisi lagi. Ibu menjawab, kita sudah tidak punya uang untuk membeli televisi. Uang kita pun ikut dicuri. Sugi merasa sangat sedih mendengar perkataan ibu. Ia tidak mengira bahwa kecerobohannya selama ini dapat menyebabkan masalah besar. Keluarga Sugi kini tidak memiliki barang-barang berharga lagi. Ibu menasihati Sugi dan berkata, Ibu kan sudah berkali-kali mengingatkanmu untuk menutup dan mengunci pintu rumah, Sugi. Ibu juga selalu melarangmu untuk bermain dengan barang-barang berharga. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sugi tidak bisa mengatakan hal lain kecuali meminta maaf. Ibu berkata, ya sudah, nanti kita akan bilang pada ayah bersama-sama. Yang penting mulai sekarang, jangan lagi ceroboh. Pencuri ada di mana-mana, Sugi. Kita harus selalu berhati-hati. Sugi memeluk ibunya sambil menangis dan berjanji bahwa dia tidak akan ceroboh lagi. Dari cerita ini adik-adik, ingat ya, jangan gunakan barang-barang berharga untuk bermain. Kalau ingin bermain game melalui HP, bermainlah di rumah saja. Setelah bermain, rapikan dan kembalikan barang-barang ke tempat masing-masing. Tutuplah pintu jika kalian sedang ada di dalam kamar, dapur, atau kamar mandi. Jangan pernah biarkan pintu rumah terbuka jika tidak ada orang yang mengawasinya. Selalu tutup dan kunci pintu rumah saat kalian pergi keluar rumah. Demikianlah cerita hari ini adik-adik. Saya, Kak Delima, pamit. Sampai jumpa.